kapal udara pernah dianggap sebagai puncak teknik. Mereka berjanji untuk menghubungkan benua dan menaklukkan langit. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menghilang dari kehidupan sehari-hari. Saat ini ide tersebut kembali muncul. Dan bukan di suatu tempat di luar negeri, tetapi di Rusia. Teman-teman, halo semuanya. Kami berada di Aeronova, sebuah perusahaan yang menciptakan, mendesain, dan mengembangkan pesawat udara generasi berikutnya. Dan episode hari ini akan didedikasikan untuk karya pertama kami, kapal udara Nova 01. Ini adalah perangkat pertama dalam proyek ini, dan hari ini kami akan menceritakan kisahnya. Bagi kami, ini bukan sekadar perangkat, melainkan simbol sejati dari awal perjalanan besar ini. Rusia adalah negara dengan jarak yang sangat luas dan infrastruktur yang rumit. Di banyak wilayah tidak ada jalan maupun bandara, sehingga kapal udara dapat mengantarkan barang langsung ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Mereka sangat dibutuhkan dalam pengembangan ladang minyak, gas, dan sumber daya mineral. Dalam kondisi iklim Arktik yang keras, kapal udara memberikan pasokan yang andal dan mampu bertahan di udara jauh lebih lama dibandingkan pesawat terbang tradisional. Mereka lebih ekonomis dan ramah lingkungan dibandingkan pesawat, mengonsumsi lebih sedikit energi, serta beroperasi lebih senyap. Di dalamnya dapat dipasang peralatan untuk komunikasi, pengawasan, dan keamanan. Selain itu, kapal udara juga cocok untuk pariwisata, misi kemanusiaan, dan penyelamatan. Singkatnya, ada permintaan. Perusahaan Aeronova merupakan salah satu pelopor utama dalam kebangkitan industri pembuatan kapal udara modern di Rusia. Keunggulan utamanya terletak pada pemanfaatan teknologi yang sangat canggih dan modern, yang secara fundamental membedakan pesawat mereka dari Zeppelin klasik di masa lalu. Pesawat andalan mereka, Nova 01, menjadi langkah pertama dalam mengembalikan dunia penerbangan ke abad ke-21. Tim mereka terdiri dari para insinyur dan spesialis yang memiliki pengalaman dalam pembuatan kapal udara di Rusia. Mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk penerbangan kapal udara yang stabil dan aman. Namun sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu mengapa kita sebenarnya tertarik dengan ide ini. Dan mengapa Anda memutuskan untuk menghidupkan kembali pesawat udara? Teman-teman, zaman sedang berubah. Teknologi, solusi, dan ekspresi diri baru bermunculan. Segala sesuatu yang baru, terlupakan, atau lama sangat cocok dengan kegiatan perusahaan. Kapal udara dilupakan hampir 100 tahun, tetapi tim proyek, termasuk saya, percaya ini tidak dapat dibenarkan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan moda transportasi ini, namun dengan tingkat teknologi yang benar-benar baru. Karena pesawat udara memiliki keunggulan unik dari berbagai jenis transportasi dan mampu menjalankan sejumlah tugas jauh lebih efisien dibandingkan banyak moda transportasi yang ada, atau bahkan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh moda transportasi manapun yang ada saat ini. Jika berbicara tentang keunggulannya, saya ingin menyoroti beberapa yang utama. Keamanan. Ya, meskipun ada banyak mitos yang beredar, pesawat udara merupakan salah satu jenis transportasi udara yang paling aman. Tentu saja dengan syarat bahwa helium yang aman digunakan sebagai pengganti hidrogen. Daya angkutnya. Pesawat udara yang terbang bahkan 100 tahun lalu mampu mengangkut sekitar 100 ton muatan berguna. Dengan teknologi modern, kapasitas muatan ini bisa menjadi jauh lebih besar. Tidak diperlukan infrastruktur yang mahal atau rumit. Dirigible tidak membutuhkan landasan pacu yang besar, luas, atau bandara besar dan modern untuk bisa mendarat dengan aman dan efisien. Yang dibutuhkan hanyalah area yang dipersiapkan secara minimal, di mana ia dapat mendarat dengan mulus dan lepas landas dengan mulus jika diperlukan. Kemampuan pengiriman dari pintu ke pintu. Pesawat ini dapat mengirimkan barang langsung dari tempat produksi ke konsumen akhir. Ketahanan mereka. Pesawat udara mampu menempuh ribuan bahkan puluhan ribu kilometer tanpa perlu mengisi bahan bakar. Tentu saja semuanya tergantung pada model dan modifikasi pesawat udara tertentu. Dan mungkin keunggulan utamanya adalah daya angkat gratis. Berkat hukum fisika dan gas yang terdapat di dalam selubung pesawat udara yang lebih ringan dari udara, pesawat ini dapat terangkat ke atas. Dan itu masih belum semua keunggulan yang dimiliki pesawat udara. Sekarang, mari kita terbang ke Nova 01. Nova 01 adalah prototip pesawat udara masa depan milik perusahaan. Ini adalah model dinamis dari pesawat masa depan Nova 2. Proporsi utama dia mati. Jumlah motor dan bilah, rasio daya terhadap berat, unit ekor, semua karakteristiknya harus dibuat sedekat mungkin dengan apa yang nantinya akan ada di pesawat udara berikutnya yang lebih besar, dengan volume sekitar 2000 meter kubik.
Dengan kata lain, Nova 01 merupakan sebuah model rekayasa skala yang secara khusus digunakan oleh tim untuk mengerjakan dan mengembangkan elemen-elemen utama dari pesawat masa depan. Tugas utama dari Nova 01 adalah untuk menguji serta mengembangkan sistem kendali otonom yang canggih. Pesawat ini sepenuhnya elektrik tanpa awak menggunakan helium sebagai gas pengangkat dan juga dilengkapi dengan sistem kendali jarak jauh yang modern dan efisien. Melalui remote control atau tablet, operator menentukan rute perjalanan. Dirigible keluar dari hanggar, lepas landas, terbang dari titik A ke titik B, lalu kembali lagi, menyelesaikan tugas sepenuhnya secara otonom. Nama saya Milad, saya adalah mahasiswa pasca sarjana di Institut Fisika dan Teknologi MIPT, di mana fokus utama studi saya adalah jaringan saraf dan neurokomputer. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah bekerja pada penerapan dan penggunaan kecerdasan buatan dalam berbagai sistem kendali, termasuk untuk stasiun darat. Saya telah melakukan banyak penelitian tentang topik ini. Saat ini, perusahaan kami sedang mengembangkan stasiun kendali darat untuk dirigible berbasis neurokomputer, jaringan saraf, dan pembelajaran mendalam. Stasiun ini akan menjadi pusat komando untuk mengendalikan dirigible Aeronova. Ketika Aeronova meluncurkan proyek ini, para insinyur menetapkan tujuan untuk menciptakan perangkat yang dapat dibangun dalam 1 tahun, dan membuktikan bahwa bahkan dirigible kecil pun mampu menjadi platform untuk pengujian teknologi-teknologi mutakhir. Desain dan sistem kendali telah dikembangkan, perhatian khusus diberikan pada perangkat lunak. Perangkat lunak tersebut sepenuhnya ditulis sendiri dan mencakup elemen pembelajaran mesin untuk beradaptasi dengan kondisi penerbangan. Nova 01 adalah salah satu dirigible generasi baru pertama di Rusia yang diciptakan dalam waktu singkat dan sudah menjalankan tugas nyata. Uji coba pertama dilakukan dengan hati-hati. Dirigible ditahan dengan tali untuk memeriksa stabilitas dan kendalinya. Tahap ini berjalan dengan sukses. Perangkat menunjukkan perilaku yang stabil. Tim menguji fluggering, perilaku saat terbang, dan pengoperasian sistem kendali dari panel kontrol. Langkah selanjutnya adalah pengendalian jarak jauh, tanpa kabel, sepenuhnya dalam mode uji coba. Pesawat udara itu menanggapi perintah dengan akurat, melakukan penerbangan, mempertahankan ketinggian, berbelok, menambah dan mengurangi kecepatan. Kemudian, Nova 01 melakukan penerbangan otomatis penuh pertamanya dengan seorang spesialis mengendalikan pesawat dari jarak jauh. Dari kantor di Moskow, sementara pesawat udara itu sendiri berada di lapangan terbang. Ini adalah salah satu uji coba sukses pertama pesawat udara tanpa awak di Rusia. Untuk terhubung ke pesawat udara, operator hanya perlu membuka peta interaktif di stasiun kendali darat. Saat membukanya, operator langsung terhubung ke komputer onboard pesawat udara, di mana ia juga dapat melihat semua data telemetri secara real-time. Dan untuk menggerakkan pesawat udara ke arah yang diinginkan, operator hanya perlu menentukan titik-titik rute di peta. Kami menggunakan kecerdasan buatan untuk mengompensasi penyimpangan pada lintasan pesawat udara jika terjadi angin kencang. Selain itu, kami juga memiliki server jarak jauh untuk memproses data dan melatih program kecerdasan buatan. Server tersebut mengumpulkan dan menganalisis semua data yang kami peroleh selama penerbangan. Selanjutnya, data yang diperoleh digunakan untuk membangun model perilaku pesawat udara dalam berbagai kondisi, misalnya saat angin kencang. Pada versi mendatang, kami akan menambahkan beberapa fitur menarik lainnya, seperti penghindaran rintangan, prediksi, dan deteksi otomatis berbagai anomali. Misalnya, kecerdasan buatan dapat menganalisis data dari sensor untuk memprediksi kegagalan mesin sebelum hal itu terjadi, sehingga memastikan keselamatan selama penerbangan. Semua pesawat udara akan dilengkapi dengan sistem penglihatan komputer yang saat ini sedang kami kembangkan. Teknologi ini dapat digunakan dalam berbagai operasi pencarian dan penyelamatan atau inspeksi infrastruktur untuk mengidentifikasi objek secara real-time dengan lebih efektif. Dengan demikian, stasiun darat kami menetapkan standar baru dalam hal keselamatan, kinerja, dan keandalan pesawat udara sehingga membuka peluang besar bagi seluruh industri. Saya, Orlov Dimitri, bekerja di perusahaan Aeronova dan bertanggung jawab atas sistem kendali untuk pesawat udara terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan kami. Pada tahap ini, kami telah menyelesaikan sistem kendali jarak jauh untuk balon udara.
Dan saat ini kami sedang melakukan tahap pengujian autopilot pada pesawat udara Nova 01 milik kami. Kami membutuhkan data penerbangan yang lengkap dan terperinci agar kami dapat membuat kesimpulan yang akurat serta membangun model kendali yang tepat dan efektif. Untuk itulah, hampir setiap hari kami secara rutin melakukan penerbangan, uji coba serta pengumpulan data yang sangat penting untuk penelitian ini. Baling-baling pendorong Nova 01 dapat berputar hingga 270 derajat dan pada saat yang tepat mereka akan menyimpang ke derajat yang dibutuhkan. Kita memiliki 3 mode penerbangan. Mode 1 adalah lepas landas vertikal. Mode kedua adalah penerbangan ketika baling-baling menghadap ke depan. Artinya vektor dorong sejajar dengan pesawat udara kami dan kami terbang lurus ke depan. Mode ketiga adalah mode, yaitu posisi ketika skrup menghadap ke belakang. Jadi pada saat itu kita sebenarnya bisa terbang mundur atau karena kita sebelumnya sudah terbang maju ke depan, kita melakukan pengereman secara perlahan. Artinya ini adalah mode pengereman yang digunakan. Terdapat 4 kamera video yang terpasang di bagian tertentu. Mereka sebenarnya mentransmisikan gambar ke darat sehingga operator di darat dapat sepenuhnya melihat apa yang terjadi di sekitar balon udara dan mengendalikannya langsung dari darat. Memberikannya begitu saja. Ayo lurus sedikit ke depan dan ke kanan. Bagaimana sensitivitasnya di sana? Sekarang kamu sedang memanjat. Kamu memanjat. Apakah saya sedang memanjat ya? Dan jadi seperti ini kan? Tidak seperti ini memang lebih baik. Nah, sekarang kamu turun dulu ya, dan sekarang kamu berjalan lurus ya. Ya, semuanya hebat. Semuanya hebat. Tidak kamu membuang hidungmu. Ya, saya mengerti. Baiklah, ya. Kamu melakukannya dengan hebat. Ya, saya mulai sekarang. Kamu apa? Ambil kendalinya. Sudah saya ambil. Selain itu, gambar video ini juga diproses menggunakan algoritma canggih dan memberikan kita posisi yang tepat di lokasi. Koordinat titik di mana kita harus berpindah. Proses terbang berdasarkan koordinat di peta adalah murni fungsi matematika. Dan kita hanya bergerak mengikuti koordinat tersebut secara berurutan. Perasaan bahwa perangkat Anda dapat terbang dengan sangat baik tentu saja benar-benar tak terlukiskan dan sulit untuk diungkapkan. Perangkat itu ternyata sungguh menyenangkan, sangat menghibur, dan benar-benar menyenangkan untuk digunakan. Nova 01 bukan sekedar pesawat udara. Ini adalah pengujian seluruh ekosistem penerbangan otonom. Kontrol, lepas landas, pendaratan, logistik darat, semua terintegrasi dalam satu platform digital. Setiap pengujian membawa tim semakin dekat untuk menciptakan perangkat berikutnya. Nova 2, yang dirancang untuk mengangkut sekitar 500 kg kargo hingga jarak 500 km, serta mampu beroperasi sepenuhnya tanpa pilot. Nova 01 adalah prototipe eksperimental yang dirakit dari solusi yang tersedia saat ini. Dikendalikan dari jarak jauh dan sudah digunakan pada hari ini untuk menguji misi otonom yang direncanakan. Yang sangat menarik adalah bahwa semua ini benar-benar dilakukan oleh tim perusahaan yang baru saja berusia 1 tahun. Nova 01 hanyalah permulaan. Dari sinilah babak baru dalam sejarah penerbangan dimulai. Dirigible masa depan bukan sekadar kapal langit. Ini adalah sistem otonom yang dapat menghubungkan dunia dengan cara yang berbeda dari pesawat atau kapal. Dan mungkin hanya dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat di atas cakrawala bukan hanya pesawat, tetapi juga balon udara pintar Aeronova yang melayang dengan tenang. Generasi baru yang inovatif dalam transportasi udara.